Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amalia. Saya akan menjelaskan terkait dengan hak-hak pekerja ketika diputuskan hubungan kerjanya. Apalagi pada masa pandemi yang paling banyak mengalami permasalahan faktual adalah tentu saja pekerja. Nah, pekerja adalah seseorang yang bekerja pada perusahaan. Nah, di dalam hubungan industrial tentu saja hubungan kerja tersebut bisa mengalami pemutusan hubungan kerja. Apalagi di masa pandemi kali ini memang banyak sekali pekerja yang mengalami PHK. Nah, apa hak-hak pekerja ketika dia mengalami pemutusan hubungan kerja? Yang pertama, pekerja berhak mendapatkan kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Dan bagaimana cara mendapatkan hak-hak pekerja tersebut? Yaitu yang pertama, pekerja bisa mengajukan langsung ke perusahaan melalui ruang bipartit atau perundingan. Apabila terkait perselisihannya perusahaan tidak mau memberikan itu, maka pihak pekerja dapat menuliskan sebuah risalah perundingan bipartitnya. Kemudian di sana akan tertulis bahwa pihak perusahaan menolak memberikan kompensasi. Nah, ketika perundingan dianggap tidak menemui jalan solusi atau musyawarah yang baik atau tidak menghasilkan sesuatu baik bagi pekerja maupun perusahaan, maka pekerja dapat menempuh upaya hukum ya sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu mekanisme mengajukan permohonan pencatatan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja atau suku Dinas Tenaga Kerja yang wilayah hukumnya berada di domisili di mana tempat pekerja itu bekerja. Nah, nanti ketika pekerja mengajukan permohonan pencatatan perselisihan, pihak dinas atau suku dinas tenaga kerja akan melakukan pemanggilan atau memberikan undangan berupa klarifikasi apakah benar pekerja itu bekerja di wilayah hukum tempat dinas atau suku dinas itu berada. Nah, kemudian akan dilakukan juga pemanggilan, upaya-upaya pemanggilan, yaitu dalam rangka untuk memenuhi panggilan tersebut, yaitu misalnya mediasi, atau pekerja bisa memilih selain mediasi bisa konsiliasi atau arbitrasi. Tapi rata-rata pekerja ketika mengajukan pencatatan perselisihan ke dinas atau suku dinas tenaga kerja, biasanya pekerja akan memilih untuk diselesaikan dengan cara mediasi atau diselesaikan dengan adanya mediator ya dari dinas tenaga kerja atau suku dinas tenaga kerja. Nah, kemudian apabila selama proses berlangsung pekerja dan perusahaan tidak menemui solusi yang terbaik untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial misalnya dalam pemutusan hubungan kerja, maka pekerja dapat menunggu dinas mengeluarkan surat anjuran. Nah, surat anjuran itulah yang kemudian akan dijadikan syarat untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial dalam PHK melalui kepaniteraan pengadilan hubungan industrial di mana tempat bekerja berada. Misalnya kalau pekerjanya bekerja di wilayah Jakarta, maka pengajuan gugatan itu diajukan di pengadilan hubungan industrial di Jakarta. Nah, kemudian nanti akan ada proses sidang. Nah, nanti juga akan ada putusan di dalam selama proses persidangan berlangsung. Nanti ada putusan dari PHI. Nah, PHI ketika putusannya memiliki kekuatan hukum tetap, maka mewajibkan misalnya pekerja untuk mentaati putusan itu, misalnya diberikan pesangon gitu kan, kompensasi dan kompensasi lainnya. Nah, apabila salah satu pihak tidak puas atas putusan itu, maka bisa mengajukan upaya hukum melalui kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait hak-hak pekerja apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pihak perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.